Pemirsa, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 dari Badan Pusat Statistik, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia ini mencapai 4,2 juta anak. Pemerintah pun coba hadir dengan solusi sekolah rakyat dengan tujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dengan harapan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Lantas bagaimana konsep pendidikan sekolah rakyat? Mari kita ulas sejumlah infografisnya dalam Menakar Nawacita Sekolah Rakyat. Pertama-tama, apa sih sebenarnya sekolah rakyat? Apa bedanya dengan sekolah yang ada saat ini? Berbeda karena sekolah rakyat itu memang tadi merupakan salah satu nawacita dari Presiden Prabowo Subianto. Dan sekolah ini berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan nantinya ini akan di bawah koordinasi dari Kementerian Sosial. Selanjutnya, targetnya akan ada 200 sekolah rakyat, pemirsa. Dan pendaftaran akan dimulai pada April 2025 atau sudah mulai bulan ini. Dan nantinya untuk tahapan awal akan disiapkan 53 sekolah rakyat dan akan beroperasi di tahun ajaran 2025-2026. Jadi bertahap. Untuk sampai 200 pada awalnya akan 53 terlebih dahulu yang disiapkan. Apa saja syarat pendaftarannya? Syaratnya memang harus dipenuhi sejumlah syarat-syarat, yaitu yang pertama adalah status ekonomi. Jadi di sini adalah anak-anak yang termasuk dalam desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Dan juga akan ada persyaratan akademis, akan ada tes-tes untuk akademisnya. Dan nantinya juga akan ada perjanjian orang tua. Maksudnya di sini orang tua harus membuat perjanjian bahwa siswa tidak akan putus sekolah dan akan mengikuti prosesnya hingga lulus. Dan akan juga sejumlah persyaratan lainnya. Untuk mendaftar di sekolah rakyat, perlu mengikuti proses pendaftaran yang akan dimulai pada bulan April 2025 melalui berbagai tahapan seleksi. Seperti ada seleksi administrasi, kemudian tes potensi akademik, kemudian juga ada tes psikotes, dan juga akan ada kunjungan ke rumah atau home visit, ada wawancara dengan orang tua, dan ada pemeriksaan kesehatan. Persyaratan utamanya meliputi tingkat kemiskinan, prioritas bagi keluarga miskin ekstrim, dan kemampuan akademiknya juga akan dipertimbangkan di sini. Jumlah pendaftar hingga saat ini belum tersedia, namun pendaftaran akan dibuka secara resmi melalui portal Kemendikdasmen dan juga media massa. Nah, apa saja sih yang akan didapat murid-murid sekolah rakyat? Jadi murid-murid sekolah rakyat ini akan mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis, termasuk biaya sekolah, seragam, makan, dan asrama. Mereka juga akan mendapatkan makan bergizi gratis dari berbagai, dan juga akan ada berbagai keterampilan ya, ini asrama dan juga fasilitas penunjang. Ada kurikulum khusus juga yang didesain. Nah, keterampilan digital ini akan seperti coding, kemudian cyber security, dan juga data science. Nah, juga akan ada evaluasi mengenai gizi yang dihubungkan dengan akademik dari murid tersebut. Konsep belajar di sekolah rakyat dalam 1 minggu adalah mengenai pendidikan dasar yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan juga sejarah. Lalu dari mana tenaga pengajarnya? Nah, jumlah tenaga pengajar sekolah rakyat yang dibutuhkan pada tahap awal adalah lebih dari 1.000 guru. Mereka akan direkrut dari berbagai sumber termasuk ASN dan juga akan melalui seleksi guru-guru yang direkrut dengan skema kontrak. Nah, guru-guru ini akan ditempatkan di 53 lokasi sekolah rakyat yang akan beroperasi mulai Juli 2025. Di sisi lain, sebenarnya juga pemirsa, kalau kita tahu daerah 3T ini kekurangan guru lebih dari 50%. Apakah dengan keberadaan sekolah rakyat ini akan terakomodir? Itu yang kita harapkan. Lalu berikutnya, dari mana sumber dananya? Ada 3 hal yang merupakan sumber dana. Yang pertama tentunya dan juga yang paling banyak adalah pastinya dari APBN. Kemudian akan ada kerjasama dengan pihak swasta dan juga pemerintah akan menggandeng sejumlah lembaga filantropi juga untuk berpartisipasi dalam program sekolah rakyat ini.
Nah, jika dengan pihak swasta, program yang melibatkan 100 sekolah swasta ini akan memiliki MOU atau Memorandum of Understanding untuk memastikan kolaborasi dan implementasi yang efektif. MOU ini biasanya akan mengatur hal-hal seperti misalnya pembagian tanggung jawab, sumber daya dan mekanisme dari monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program. MOU ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tentunya kita berharap program pendidikan ambisius pemerintah ini dapat berjalan mulus, meski faktanya data dari Kemendikdasmen bahwa lebih dari 50.000 sekolah di Indonesia memerlukan rehabilitasi yang mendesak. Ribuan guru honorer masih bergaji di bawah upah minimum, akses internet untuk pembelajaran digital masih menjadi kemewahan di banyak daerah. Di tengah realitas ini, keputusan untuk membangun 200 sekolah rakyat dengan konsep boarding school yang notabene membutuhkan investasi besar tentunya juga menimbulkan tanda tanya besar. Apakah membangun sekolah baru untuk segelintir anak terpilih merupakan cara paling efektif menggunakan sumber daya yang terbatas atau justru memperkuat sistem yang sudah ada akan memberikan dampak yang lebih luas? Nah, untuk mengulas lebih dalam mengenai sekolah rakyat ini, nanti kita akan membahasnya bersama dengan narasumber pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.